Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Siti Nur Aisyah dan kita ketemu di video learning mata kuliah proteksi tanaman. Nah, video learning saya ini akan difokuskan pada topik tentang konsep dasar penyakit tanaman. Di mana di video part 1 ini saya akan memfokuskan pembahasan mengenai arti penting penyakit tanaman. Nah, dari materi ini diharapkan teman-teman bisa memahami definisi dari penyakit tanaman beserta sejumlah istilah yang banyak kita gunakan saat kita membahas tentang penyakit tanaman. So, let's get started. Oke, kita akan lihat definisi tentang penyakit tanaman. Nah, apa itu penyakit tanaman? Penyakit tanaman bisa didefinisikan sebagai sebuah penyimpangan yang terjadi pada morfologi atau fisiologi tanaman akibat adanya serangan dari organisme pengganggu tanaman. Nah, jadi penyimpangan ini kemudian kita lihat sebagai bentuk kerusakan, baik secara fisik dari luar maupun secara fisiologi, artinya dari metabolisme si tanaman yang terganggu akibat serangan organisme pengganggu. Nah, kalau misalnya terjadi juga sebuah penyimpangan pada morfologi ataupun fisiologi tanaman, tapi bukan disebabkan oleh makhluk hidup ya atau faktor biotik seperti organisme pengganggu tanaman, maka itu tidak disebut sebagai penyakit, melainkan disebut sebagai gejala defisiensi. Nah, karena itu di dalam pembahasan tentang penyakit tanaman, maka kita kemudian mengenal bahwa ada agensia penyebab atau faktor penyebab, yaitu patogen atau organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan penyakit, diistilahkan sebagai patogen. Dan kalau ada patogen, untuk bisa terjadi penyakit maka harus ada tanaman inang atau tanaman yang diserang. Nah, efek dari gangguan dari patogen ini kemudian terlihat dalam bentuk ketidaknormalan secara fisik, ya, bisa dalam bentuk busuk, bisa dalam bentuk bercak atau kanker atau masih banyak gejala lainnya yang kemudian kita kenal dengan istilah gejala atau simptom. Nah, jika ketidaknormalan morfologi ini berlanjut terus-menerus, pada akhirnya efek dari adanya penyakit tanaman ini malah dapat menyebabkan kematian. Nah, ada dua istilah terkait keberadaan penyakit pada tanaman yang harus teman-teman pahami. Pertama, ada istilah tanda penyakit atau sign. Nah, tanda penyakit ini adalah indikator adanya penyakit pada tanaman karena kita menemukan keberadaan si patogen penyebab penyakit tersebut di bagian tanaman yang diserang. Misal, seperti dalam contoh ini kita melihat adanya lendir. Ya, lendir ini bukan gejala, ya, bukan gejala melainkan adalah tanda karena lendir ini adalah akumulasi dari sel bakteri. Nah, ada juga kalau dari kelompok jamur misalnya, teman-teman mungkin bisa menemukan bintik-bintik hitam atau butir-butir hitam di bagian tanaman yang terserang penyakit, yang itu adalah sporanya jamur, tapi itu bukan gejala, ya. Nah, kalau yang kita sebut sebagai gejala itu adalah indikator keberadaan penyakit karena tanaman memperlihatkan perubahan morfologi luar atau memperlihatkan gejala kerusakan pada bagian yang diserang oleh patogen. Nah, jadi berbeda perspektifnya. Kalau gejala itu kita melihat dari perspektif tanaman yang diserang. Jadi ketika tanaman itu mengeluarkan perubahan pada fisik, misalnya dari yang biasanya halus jadi busuk, nah itu adalah gejala, ya. Tapi kalau misalnya pada tanda, kita biasanya tidak melihat pada tanamannya, melainkan pada bagian yang mungkin merepresentasikan atau memperlihatkan bahwa itu adalah patogen yang menyerang, ya. Jadi ini dua perspektif yang berbeda. Nah, kalau pada gejala yang dilihat adalah dari aspek tanaman, di mana
adanya perubahan pada morfologi luar. Seperti contohnya tadi busuk, kemudian bercak coklat, kanker, itu adalah gejala. Nah, tapi kalau misalnya seperti embun tepung, tepungnya itu bukan gejala, ya, tepungnya itu adalah keberadaan si jamurnya. Atau karat misalnya, pada penyakit karat, bintik-bintik berwarna karat atau yang diistilahkan sebagai pustul itu bukan gejala, melainkan tanda, ya, karena itu adalah bagian dari jamur penyebab karat atau yang memiliki pustul. Nah, ini adalah beberapa contoh tanda penyakit, ya teman-teman. Kalau misalnya seperti tadi yang saya sebutkan, ada tepung, kemudian ada juga beberapa penyakit yang memperlihatkan adanya miselia. Miselia itu biasanya berbentuk seperti kapas putih yang berada di bagian tanaman yang diserang. Atau ada juga seperti butir-butir hitam, seperti sklerotia misalnya, yang ditemukan di dalam batang. Ya, ini adalah beberapa contoh tanda penyakit. Nah, kalau gejala baru yang seperti ini, ya, kalau gejala seperti kita bisa lihat ada tumor pada daun, atau tumor pada batang, atau kanker pada buah, atau hawar misalnya, itu adalah gejala. Karena yang kita lihat itu adalah sebenarnya kerusakan pada si tanaman, bukan keberadaan si patogen. Jadi kita bisa indikasikan bahwa di area yang diserang ini belum tentu ada patogennya, ya. Patogennya bisa jadi di tempat lain, tapi gejalanya muncul di area-area sini, gitu. Misalnya pada bengkak pada batang misalnya, patogennya bisa jadi sedang berada di batang, bisa jadi berada di tempat lain, tapi dia memperlihatkan bahwa dengan adanya keberadaan dia kemudian menyebabkan kerusakan pada tanaman dalam bentuk bengkak batang, ya, atau stem crown gall. Nah, sekarang kita akan lihat arti penting penyakit tanaman itu seperti apa. Kenapa kemudian kita dari mahasiswa pertanian harus memahami tentang penyakit tanaman. Keberadaan penyakit tanaman pada dasarnya itu mengindikasikan adanya faktor pembatas pada peran yang mungkin bisa diberikan oleh masing-masing organ tanaman. Jadi kita tahu bahwa setiap organ tanaman itu ada fungsinya, ada perannya yang mendukung proses pertumbuhan si tanaman itu sendiri. Kita akan lihat satu persatu. Misal, seperti akar tanaman, fungsinya adalah untuk menyerap hara, mengambil air, bisa juga untuk mensintesis protein. Nah, fungsi ini harus dilakukan oleh akar, dan kalau akarnya sehat, maka fungsi ini akan bisa berjalan dengan maksimal. Nah, kalau kita berangkat ke bagian atas tanaman, kalau tadi di akar, sekarang di daun. Nah, daun itu adalah dapurnya tanaman, seperti yang teman-teman tahu. Fotosintesis semua terpusat di daun, ya. Semua terpusat di daun, kemudian tangkai daun dan juga batang berperan sebagai jalur transportasi, di mana hasil fotosintesis kemudian akan dibawa dan dipindahkan ke seluruh bagian tanaman melalui tangkai dan batang, ya. Jadi proses translokasi air dan mineral, kemudian asimilat atau hasil dari fotosintesis itu berlangsungnya justru di tangkai dan batang. Nah, jadi fungsi ini juga akan maksimal jika tanaman dalam kondisi sehat, di mana fungsi daunnya tidak terganggu oleh keberadaan patogen. Nah, kalau kemudian kita melihat pada bagian tanaman yang lain seperti buah. Nah, buah itu tidak hanya sekedar sebagai fungsi reproduksi, tapi juga sebagai cadangan makanan, di mana biasanya pati, protein, lemak itu semua akan disimpan di dalam buah, dan ini nanti akan berguna untuk proses perbanyakan berikutnya, terutama dari bijinya. Nah, yang akan terjadi kalau seandainya kemudian terjadi serangan penyakit pada bagian-bagian tanaman ini,
Misal pada buah, kita akan lihat bahwa ketika buah mengalami pembusukan atau adanya bercak-bercak pada buah, nah itu otomatis akan mengganggu, pertama mengganggu proses reproduksi atau fungsi reproduksi dari si buah, terutama jika infeksinya sampai mengganggu ke biji. Ya, otomatis jika perbanyakan si tanaman menggunakan biji dan jika bijinya rusak, otomatis dia tidak akan bisa digunakan sebagai bahan tanam untuk proses tanam berikutnya. Kemudian, jika tanaman ini terserang bercak atau busuk pada buah, maka otomatis kandungan atau cadangan makanan yang tersimpan di dalam buah itu akan mengalami kontaminasi. Dan itu menjadi tidak baik untuk si buah itu sendiri. Nah, case yang sama juga terjadi seandainya pucuk-pucuk, ya, bagian daun pucuk mengalami hawar misalnya, maka otomatis ini akan mengganggu proses regenerasi dari si tanaman, karena biasanya pucuk ini nantinya akan menjadi daun yang tua dan akan juga menginisiasi munculnya pucuk yang baru. Nah, kalau ternyata gejala penyakit atau penyakit menyerang pada bagian daun dan batang misalnya, kalau pada bagian daun, kalau sampai terjadi layu misalnya, kalau sampai daunnya layu, itu artinya apa? Itu artinya ada kerusakan pada bagian batang atau jaringan pengangkut di batang, sehingga menyebabkan tanaman tidak bisa menyalurkan makanan ke bagian daun. Itu sebabnya kenapa kemudian daunnya layu. Ya, jadi kalau daun layu itu masalahnya bukan pada daunnya, tapi pada jaringan pengangkut di batang. Karena air tidak sampai ke daun tersebut sehingga kemudian layu. Nah, kalau kemudian daunnya terserang penyakit bercak, maka itu akan berpengaruh pada efisiensi fotosintesis yang bisa dilakukan oleh daun tersebut. Kalau daunnya mulus itu bisa 100%, tapi kalau ada bercak, maka pada bagian yang mengalami bercak itu otomatis tidak akan terjadi fotosintesis. Jadi fotosintesis hanya terjadi pada bagian yang masih hijau. Nah, kalau misalnya terjadi hawar malah lebih parah lagi, maka yang akan bisa bagian daun, proporsi daun yang bisa mengalami fotosintesis atau bisa memfasilitasi fotosintesis akan jauh lebih sedikit daripada kalau seandainya terjadi bercak. Jadi kalau pada daun, efeknya justru pada efisiensi fotosintesis yang akan terganggu. Resikonya apa? Resikonya jumlah makanan yang dihasilkan akan menjadi lebih sedikit dari biasanya. Ya, begitu juga kalau terjadi kanker pada batang. Ini juga akan berpengaruh karena akan mengganggu proses distribusi atau pengangkutan hasil fotosintesis yang sudah dihasilkan di daun sehingga sulit untuk bisa dibawa ke bagian atas tanaman. Contohnya untuk dibawa ke pucuk sehingga pucuk mendapatkan nutrisi atau justru dibawa ke akar supaya akar juga mendapatkan nutrisi. Nah, problem yang lain juga dapat terjadi kalau ternyata terjadi masalah pada pangkal batang misalnya atau pangkal akar atau malah pada akar. Ya, kalau akar sampai membusuk otomatis tidak akan ada penyerapan hara dari tanah. Nah, ini juga akan mengganggu karena apa? Karena hara dari tanah ini juga dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Jadi, otomatis tidak ada masukan hara maupun air dari tanah yang bisa digunakan untuk membantu proses fotosintesis di daun. Nah, kemudian kalau misalnya ada bengkak pada pangkal batang atau crown gall, ini juga dapat mengganggu pengangkutan hara dari akar ke bagian atas tanaman, dan ini akan jauh lebih parah efeknya dibandingkan kalau seandainya terjadi kanker pada batang atau layu akibat rusaknya jaringan pengangkut. Oke. Berikutnya yang akan saya bahas adalah sumber penyebab penyakit tanaman atau yang kita kenal dengan istilah patogen. Jadi ada 4 kelompok patogen penyebab penyakit tanaman. Pertama, ada kelompok jamur. Nah, kelompok patogen dari spesies jamur atau dari golongan jamur itu adalah kelompok yang paling banyak mendominasi kemunculan penyakit pada tanaman.
Jadi bisa dikatakan sebagian besar spesies jamur itu adalah patogen pada tanaman. Nah, gejala yang umum dimunculkan macam-macam, mulai dari bercak daun, layu, hawar, busuk buah, embun tepung, kanker, bahkan dieback, itu bisa disebabkan oleh jamur. Kelompok yang kedua adalah bakteri. Nah, kelompok bakteri ini ada sekitar 200 spesies bakteri yang hingga saat ini sudah dilaporkan sebagai bakteri patogen penyebab penyakit tanaman. Gejala umum yang dimunculkan oleh bakteri itu tidak jauh berbeda dengan jamur, tapi ada perbedaan yang kontras dari karakteristik gejalanya. Ya, misal gejala bercak daun pada jamur itu berbeda karakteristiknya dengan bercak daun pada bakteri. Kita tidak akan bahas itu di sini, tapi itu nanti akan kita bahas di materi-materi yang lain. Nah, jadi gejala yang dimunculkan nggak jauh berbeda, bisa bercak daun, bisa layu, bisa hawar juga, bisa busuk basah, kanker, bengkak, dan dieback. Kelompok berikutnya adalah virus. Nah, yang perlu teman-teman pahami, virus itu bukan organisme, ya. Dia tidak tergolong sebagai organisme karena dia sifatnya tidak bisa hidup kalau tidak berada di dalam tubuh organisme hidup, ya. Kalau di luar tubuh organisme hidup, virus itu tidak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa katakan dia inaktif, tapi dia baru hanya akan aktif ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Jadi dia termasuk sebagai kelompok non-organisme, tapi mampu menginfeksi tanaman setelah berhasil masuk ke dalam jaringan tanaman inang. Jadi kalau dia masih berada di permukaan daun, tidak sampai masuk ke dalam jaringan daun, maka tidak akan ada gejala, tidak akan ada infeksi, ya. Jadi sifatnya harus masuk ke dalam jaringan. Gejala umum yang banyak dimunculkan akibat serangan virus adalah bintik, bercak, mosaik, ya, keriting, kerdil, dan klorosis. Yang terakhir adalah nematoda parasit. Nah, nematoda itu adalah kelompok cacing gilik yang ukurannya sangat kecil, biasanya berada di tanah, ya, hidupnya berada di tanah, dan sebagian kecil spesies nematoda itu diketahui sebagai patogen penyebab penyakit tanaman karena mampu menginfeksi tanaman melalui akar. Jadi tidak ada nematoda yang bisa menginfeksi tanaman selain melalui akar. Ya, semua nematoda menginfeksi tanaman harus melalui akar. Dia tidak akan bisa menginfeksi melalui daun, batang, atau pucuk atau buah, itu nggak bisa karena nematoda ini hidupnya di tanah. Jadi dia hanya akan menginfeksi melalui akar tanaman. Gejala umum yang dimunculkan oleh serangan nematoda parasit antara lain adalah klorosis, kemudian bengkak pada akar atau kematian pada akar, bisa juga dieback, kerdil, dan malformasi akar atau rusaknya akar. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan saya tentang arti penting dari penyakit tanaman. Nah, materi ini tuh masih ada kelanjutannya, so pastikan teman-teman menonton part 2 dari video learning untuk topik ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video learning ini. Kalau kamu suka video ini, please give your like. Kalau ada yang ingin ditanyakan, please feel free untuk letakin pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini. Dan last but not least, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.